Selamat pagi saudara, kita bertemu kembali di hari Jumat ini dalam Devotion from Home. Dan saya berdoa saudara terus bertumbuh di dalam Kristus, diberkati, dibangun oleh setiap renungan yang saudara dengar setiap harinya di dalam Devotion from Home ini. Hari ini kita akan melihat dari Markus 4 ayat yang ke-35 saudara. Saya bacakan bahwa pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara, Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Lalu ketika mereka menaati Yesus, tiba-tiba mengamuklah taufan di dalam perjalanan mereka ke seberang. Hari ini saya hendak berkata kepada saudara bahwa seringkali perjalanan mengikuti Tuhan, mengikuti Yesus itu menuntun kita, membawa kita ke dalam sebuah taufan yang dahsyat, saudara. Sama seperti Yesus, hidupnya hanyalah untuk menaati kehendak Tuhan. Tetapi ketika dia menaati kehendak Tuhan, dia harus menghadapi kayu salib, menghadapi aniaya, saudara. Begitu juga dengan murid-murid. Mereka begitu ingin menaati amanat agung. Tapi ketika mereka menaati amanat agung, mereka menghadapi aniaya, menghadapi penyiksaan, penolakan, saudara. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami badai. Tapi itu bukan berarti kita hidup berdosa. Tapi seringkali ketika kita taat kepada Tuhan, kita akan dibawa menghadapi badai yang begitu dahsyat. Dan dikatakan bahwa ketika tofan itu mengamuk, pasti ketika ada tofan, saudara, itu pasti ada hujan. Dan kemudian ada angin yang bertiup. Jadi ada yang datang dari atas dan ada yang berhembus dari kiri dan kanan. Dan kemudian dikatakan ada ombak juga yang menyembur masuk ke dalam kapal. Artinya dari bawah pun akan ada sesuatu yang menggoncang kita. Sama seperti apa yang terjadi di dalam Matius 7 ayatnya yang ke-25, saudara. Matius 7 ayat yang ke-25 dikatakan bahwa di situ kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Kita lihat di sini bahwa rumah yang dibangun dengan dua dasar itu menghadapi hujan, satu yang turun dari atas, datang banjir, datang dari bawah, dan kemudian angin yang datang dari kiri kanan rumah tersebut, saudara. Dan itu seperti perfect storm, datang dari atas, kiri, kanan, dan bawah, saudara. Dari segala arah datang masalah. Begitu juga dalam kehidupan kita. Seringkali perfect storm terjadi dalam kehidupan kita dan tidak kasih tahu dulu kalau mau datang, saudara. Terjadi tiba-tiba aja. Datang masalah demi masalah dalam kehidupan kita. Itulah juga yang terjadi ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, saudara. Dan ketika murid-murid menghadapi badai yang begitu dahsyat, Yesus sedang tidur. Dan mereka memutuskan untuk membangunkan Tuhan Yesus. Saya percaya murid-murid sudah sering menghadapi badai pada saat itu, saudara. Karena mereka adalah nelayan yang sudah biasa menghadapi badai. Tapi mungkin badai yang mereka hadapi saat itu adalah badai yang mereka belum alami sebelumnya, saudara. Maka dari itu mereka meminta Yesus untuk menolong mereka, saudara. Dan mungkin hari ini kita mengalami badai yang belum kita pernah alami. Pandemi ini tidak seorang pun di dunia ini yang pernah mengalaminya. Makanya nggak ada yang tahu bagaimana cara mengatasinya, saudara. Dan wajar kalau mereka penuh ketakutan sama dengan kita. Ketika ini terjadi, kita juga dipenuhi dengan ketakutan. Tapi kita belajar bahwa ketika mereka dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, mereka datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Saudara, di tengah-tengah pandemi ini, kita lihat Yesus di tengah-tengah badai, dia tidak terbangun, saudara. Tapi ketika murid-murid membangunkan dia, berseru kepada dia, Yesus terbangun. Saudara, kita harus tahu bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar kita dan dia pasti bertindak. Sebagaimana Yesus bertindak dan meredakan taufan yang dahsyat ketika murid-murid membangunkannya. Saya percaya ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan juga bertindak. Tuhan juga melakukan sesuatu bagi kita, saudara. Amin. Itulah yang bisa kita pelajari bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu mendengar seruan doa-doa kita. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, Yesus bertanya kepada kita juga mungkin. Ketika kita takut. Seringkali ketakutan
adalah manifestasi daripada ketidakpercayaan. John Calvin mengatakan bahwa ketidakpercayaan adalah akar daripada semua ketakutan. Karena kita tidak percaya, maka kita menjadi begitu takut. Ketakutan menjadi indikator seberapa besar kita percaya kepada Tuhan. Dan saudara, ketika kita takut, biasanya ada dua hal yang muncul dalam kehidupan kita. Yaitu kita pikir bahwa kita akan binasa. Dan yang kedua adalah Tuhan kayaknya nggak peduli. Tapi izinkan saya hari ini mengingatkan kepada kita tentang firman Tuhan yang akan menjawab dua hal yang muncul ketika kita takut. Firman dari Yohanes 3 ayat 16 kita tahu semuanya ini. Bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara, kalau kita tahu bahwa Allah begitu mengasihi kita, begitu besar kasihnya kepada kita. Kita tahu bahwa Dia peduli dengan kita, saudara. Dia peduli dengan kita. Itu menjawab keraguan kita yang pertama. Bahwa Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang peduli karena Dia begitu mengasihi kita. Dan kemudian di dalam Yohanes 3 ayat yang 16 menjawab pertanyaan yang kedua juga. Bahwa barang siapa yang percaya bahwa Dia begitu mengasihi kita, tidak akan binasa. Pertanyaan yang kedua bahwa kita akan binasa juga bisa dilenyapkan. Karena kita tahu bahwa ketika kita percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, ketika kita percaya kepada Yesus, kita tidak akan binasa, saudara. Inilah di tengah-tengah perfect storm, kita harus memiliki fondasi yang benar, yaitu ada Allah yang mengasihi kita dengan sempurna. Dan kasih yang sempurna ini akan melenyapkan ketakutan kita atas badai yang kelihatannya sempurna. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18 mengatakan bahwa orang yang menikmati kasih Allah tidak mengenal takut. Sebab kasih yang sempurna itu melenyapkan segala perasaan takut. Kasih yang sempurna melenyapkan segala rasa takut, saudara. Badai akan tetap datang, tapi kita tidak akan mengalami ketakutan karena kita tahu akan kasih Allah yang sempurna itu. Kemudian saudara, ketika Yesus menenangkan badai tersebut, menanyakan hal ini kepada murid-muridnya. Dan kemudian murid-murid bertanya, siapa gerangan Yesus ini? Seringkali saudara, ketika Tuhan menolong kita, membuat kita bisa mengerti tentang siapa Tuhan lebih baik lagi. Inilah yang terjadi dalam kehidupan murid-muridnya. Mereka tercengang dan mereka baru tahu Yesus ini bukan hanya sekedar orang biasa, tapi Dia adalah orang yang mampu meredakan badai. Sehingga badai dan danau takut kepadanya. Yesaya 41 ayat yang ke-10 mengatakan, ketika kita takut, jangan kita takut. Sebab aku menyertai engkau. Ketika kita bimbang, jangan kita bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Di dalam kata janganlah takut, janganlah bimbang. Kata aslinya mengatakan bahwa janganlah engkau terpaku kepada keadaan sekitarmu. Jangan engkau terkagum dengan apa yang sedang kau hadapi. Saudara, jangan kita kagum atau terpaku dengan badai yang begitu besar dalam kehidupan kita. Tapi firman mengatakan, sebab, jangan kamu terpaku dengan itu. Sebab, yang menyertai kamu lebih besar daripada badai yang kamu hadapi. Amin. Karena aku menyertai kamu. Harusnya kamu bukan kagum dengan badai. Kamu kagum dengan Dia yang menyertai kita, saudara. Dikatakan lagi, janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Jangan kita bimbang, tapi kamu harus tahu dengan siapa Dia yang menyertai kita. Dia adalah Allah yang mampu meredakan badai dan menenangkan danau, saudara. Amin, saudara. Kita tahu siapa Dia. Bahwa Dia adalah Tuhan di atas segala masalah. Di atas segala hal yang ada di bumi dan di langit, saudara. Dialah yang menciptakan langit dan bumi ini. Dan Dialah yang berkuasa atas langit dan bumi ini. Oleh karena itu, bukan hanya kita mengenal akan kasih-Nya yang sempurna, tapi kita juga melihat dan mengetahui akan kuasa-Nya yang sempurna. Bahwa dikatakan di dalam Yesaya 41 ayat 10 ini, Dia akan meneguhkan, menolong, memegang kita dan memberi kita kemenangan. Ada kuasa di dalam Tuhan yang menyertai kita, saudara. Sebagaimana murid-murid melihat bagaimana Dia meredakan badai yang terjadi, tofan yang terjadi, menenangkan danau yang tadinya dipenuhi dengan angin dan hujan dan ombak tersebut. Kita harusnya tahu bahwa Allah yang berserta kita juga mampu menenangkan badai, masalah, pandemi yang sedang kita hadapi pada saat ini, saudara. Amin. Apapun yang saudara alami hari ini, saudara harus tahu kasih Allah yang sempurna dan saudara harus tahu
kuasa Tuhan yang sempurna, saudara. Dia hanya perlu berkata-kata saja, maka badai itu pun hilang. Dia hanya perlu berkata-kata saja, maka penyakit saudara pun bisa sembuh. Dia hanya perlu berkata-kata saja, maka dosa saudara yang merah seperti kermis itu bisa diampuni dan menjadi putih seperti salju. Dia hanya perlu berkata-kata saja. Yang tadinya gelap menjadi terang, saudara. Kehidupan saudara yang tadinya penuh dengan dosa, masa lalu saudara yang tadinya gelap, dengan dia berkata-kata di dalam kehidupan saudara, saudara dapat mengalami kehidupan yang baru ketika saudara percaya kepadanya. Amin, saudara. Dan sebagaimana ketika Yesus mengatakan diam, tenanglah, danau itu tenang. Saudara, ketika Yesus berkata dalam kehidupan saudara, izinkan Yesus mengatakan sesuatu, bekerja dalam kehidupan saudara. Maka kehidupan saudara yang mungkin penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan masalah, Tuhan bisa menenangkan semua kondisi tersebut. Dikatakan bahwa janganlah kita khawatir tentang apapun juga. Tapi berdoalah kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, maka damai sejahtera yang melebihi akal pikiran kita akan berkuasa di dalam kehidupan kita, saudara. Itulah yang terjadi ketika kita mengenal akan kasih-Nya, percaya akan kasih-Nya, kemudian melihat kuasa-Nya bekerja dalam kehidupan kita. Dan kita akan merasakan perfect peace yang daripada Tuhan. The perfect storm yang kita hadapi bisa dilenyapkan dengan kita mengetahui perfect love yang daripada Tuhan. Dan kita akan mengenal tentang perfect authority yang Dia punya. Dan itu akan menimbulkan perfect peace dalam kehidupan kita. Hari ini, bila saudara menghadapi badai yang begitu besar, izinkan Tuhan berkata kepada saudara bahwa Dia begitu menyayangi saudara. Dan percayalah itu. Dan tahuilah bahwa Dia berkuasa atas setiap permasalahan yang saudara alami. Dan Dia akan menenangkan itu semuanya, menyembuhkan saudara, membantu saudara, menolong saudara, memberi saudara kemenangan. Dan saudara akan mengalami kemenangan yang sempurna dan damai sejahtera yang sempurna yang daripada Tuhan ketika saudara percaya kepadanya. Hari ini bila saudara belum percaya kepadanya, terimalah Yesus. Undanglah Yesus untuk hadir, bangunkanlah Dia, saudara. Dan Dia akan datang menghampiri saudara dan menenangkan badai di dalam kehidupan saudara. Amin. Tuhan, biarlah firman ini membangun, menguatkan, menenangkan setiap pribadi yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ada kesembuhan, ada kemenangan, ada pertobatan Tuhan. Pada hari ini ketika mereka mendengar firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, ku berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Have a nice weekend.